merahnya akan hilang benar-benar jadi warna bening. Ini menandakan bahwa soft drink ini, mohon maaf, mengandung unsur pewarna, ya, bukan alami. Ya, ada juga kemarin yang nyoba di dekat satu, nyoba di teh botol. Ternyata teh botol teroksidasi juga walaupun agak lama. Kenapa? Dia pekat, pewarnanya pekat sekali. Jadi butuh waktu yang agak lama. Ada juga yang nyoba di sosis. Sosis juga ada rodamin B 0,9%. Itu juga dioksidasi, hilang dia punya pewarna, tinggal rasa warna aslinya. Kalau rasa alami, vitamin, mineral tidak hilang. Yang hilang hanya unsur kimianya saja. Oke, baik. Bahwa adanya teknologi ozon bisa untuk mendeteksi apakah benda ini termasuk bersifat asam atau bersifat basa. Nah, terus kalau kita itu mengkonsumsi suatu benda atau barang, kalau banyak kandungan unsur basanya atau banyak asamnya, itu nanti dampaknya bagaimana? Terus yang ketiga, sekarang ini kan banyak beredar yang namanya benda-benda itu yang mempunyai kandungan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita, tapi oleh BP POM tadi disahkan. Nah, ini mestinya kalau benda itu berakibat pada kesehatan kita, mestinya ya enggak harus disahkan begitu. Terima kasih, Pak. Baik, saya jawab yang kedua dulu. Ini kalau kita bicara masalah disahkan atau tidak itu memang agak ribet. Contoh rokok. Rokok itu sudah jelas-jelas secara unsur dari manapun itu banyak mudaratnya, ya enggak? Untuk kesehatan semua, bahkan sudah ada larangan. Di situ ditulis ada bolong, tapi tetap beredar. Kenapa? Bicara ke pajak, ya, pajak ini penghasilan pajak dari itu gede, tinggi negara. Jadi yang bisa kita lakukan, makanya banyak para ilmuwan menciptakan penangisnya, penawarnya, agar kita dikasih asupan makanan instan hari ini banyak beredar di mana-mana. Kita ada teknologi yang membantu kita untuk menetralisir yang namanya racun tersebut. Salah satu hari banyak beredar minuman oksi, Zaura. Ada pernah coba Zaura? Kangen water. Itu air-air bagus dan air-air sehat. Dan itu adalah penangkal daripada unsur kimia yang masuk dalam tubuh kita. Didetok dengan cepat. Kenapa mudah didetok dengan air-air tersebut? Pertama, airnya mengandung O2 yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, tutup pH-nya basah. Nah, kita bicara masalah keasaman. Hampir semua sekarang makanan yang kita makan mengandung asam yang tinggi, termasuk ada unsur kimianya. Itu mengakibatkan hari ini kita agak rentan terkena asam lambung. Ya, asam lambung sekarang penyakit umum. Kenapa? Karena makanan yang kita asup ini, yang kita konsumsi rata-rata mengandung unsur kimia, membuat keasaman dalam tubuh kita, sehingga kita mudah terserang asam lambung. Nah, makanya sekarang banyak beredar teknologi menciptakan air yang pH-nya basah. Cuma memang air pH basahnya agak tinggi harganya, nggak sama kayak harga air biasa. Ini sebagai membantu kita. Saya ambil satu contoh. Saya beberapa bulan lalu diundang di Persatuan Perawat Nasional Indonesia cabang Surabaya di Rumah Sakit Islam Timur Sari. Saya pikir orang medis tidak kena asam lambung. Ternyata asam lambungnya tinggi. Makan ini aja saya langsung reaksi lambung saya. Kata Ibu Agustina namanya, probiotikanya. Begitu saya sudah terapi air ozon, air siap minum. Maaf, nanti kalau ada mau nyoba boleh air Clio kita ozon selama 10 menit. Kalau yang di botol itu saya suruh minum cepat. Kalau bisa jangan lebih dari 10 jam. Saya suruh seminggu benar-benar konsumsi air O2 dari alat ini yang pH-nya basah. Dengan nanti kasih saya testimoni di grup. Alhamdulillah hari ini asam lambungnya tidak ada masalah lagi sampai hari ini, karena dia minum air pH-nya basah. Oke, moga Bu Guru silakan. Itu menjadi air basah yang bisa menetralisir asam lambung. Yang kedua, air kelapa, apakah bisa mendetok khasiatnya? Di ginjal saya ada kistanya, apakah bisa menghilangkan? Baik, alhamdulillah. Bu Guru, ini saya katakan tadi bahayanya efek samping. Kenapa? Untuk menghindari bukan virusnya, tapi kimianya. Yang kita pahami sekarang banyak kimia, contoh di buah anggur, buah apel dari luar negeri datang ke Indonesia, tentunya itu syarat dengan unsur kimia. Nah, para dokter hepatologi mengatakan fungsi ozon dalam hal ini memiliki kesamaan karakter dengan fungsi insulin. Jika pankreas berhenti memproduksi insulin, diabetes tipe 1, atau insulin yang dikeluarkan tidak bekerja sebagaimana mesti, diabetes tipe 2. Ini ada jurnal penanganan
pasien diabetes menggunakan ozon. Di tipe 1 ini adalah unsur keturunan. Dari 26 pasien yang ditangani, 87% mengalami perbaikan. Tipe 2, dari 64 pasien yang ditangani, 74% mengalami perbaikan. Nah, dengan terapi ozon, efek positifnya dalam bentuk penurunan glukosa darah, hilangnya rasa sering haus, perbaikan poliuria, hilangnya gatal-gatal pada kulit, dan pasien-pasien yang menuntaskan terapi ozon dapat menurunkan 20 sampai dengan 25% penggunaan obat anti diabetik. Efek positifnya dapat mengontrol gula darah 3 sampai dengan 6 bulan. Bapak Ibu guru, sedikit saya sharing yang namanya diabetes mellitus sampai dengan hari ini secara medis belum ada obat. Oke, tidak ada obat sampai dengan hari ini. Kemarin saya di Madura ada beberapa yang kena DM mengakui yang sama, termasuk ada guru Pak Toyib di SMP Negeri 1 Sukodadi. Beliau punya klinik diabetes di Tikung, klinik Asifat. Beliau juga sangat setuju. Memang betul sampai dengan hari ini diabetes tidak ada obat. Tetapi yang perlu kita lakukan bagi penderita diabetes adalah kontrol gula darah. Itu saja. Kalau gula darah kita terkontrol dengan baik, normal, insya Allah diabetesnya aman. Tapi di saat kita tidak bisa kontrol gula darah, di saat gula darah naik, diabetes akan kambuh. Caranya gimana? Caranya satu, jangan sekali-sekali konsumsi makanan-makanan yang mengandung unsur kimia yang memicu kita punya gula darah naik. Itu aja, ya kan? Nah, di sini ada nanti saya akan sampaikan gimana caranya untuk pasien DM mengatasi gula darah biar nggak naik. Saya akan sampaikan di slide berikutnya. Oke, kemudian kanker serviks yang ibu guru tadi tanya. Oke, kanker serviks ini penyebabnya semua sama, yaitu kuman papillomavirus atau HPV, terutama tipe 16 yang kanan sekali. Faktor pendukungnya yang paling dominan Bapak Ibu guru adalah ini. Kalau di kota-kota besar, penyakit menular seksual atau suka gonta-ganti pasangan. Tapi di beberapa kasus kami ketemu di puskesmas, terutama teman-teman bidan, banyak ketemu pasien dengan riwayat tidak ada gonta-ganti pasangan, riwayat hidupnya normal, tetapi terkena kanker serviks. Ini problem. Akhirnya setelah dipelajari, ini penyebabnya ternyata. Mohon maaf, ada virus dan jamur atau yang biasa disebut keputihan. Ini maka saya katakan, kalau ada keputihan dengan indikasi karena kandida, jangan disepelekan. Oke, karena kandida ya, dengan 3 tadi ada lendir berwarna, kemudian ada bau, ada gatal, jangan disepelekan. Karena ini kalau sudah ada gejala kanker serviks seperti pendarahan dari liang senggama, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau, nyeri panggul, bahkan tidak bisa buang air kecil, ini sudah larinya ke kemoterapi. Kalau sudah kemoterapi, siapkan banyak-banyak uangnya. Kenapa? Setiap bulan pasti akan kemo, ya. Makanya saya agak cerewet. Bidan itu saya bilang, kalau sempat ketemu pasien yang terkena kandida, jangan tidak diselesaikan dengan tuntas. Harus tuntas, karena ini nanti efek sampingnya bahaya sekali. Oke, kalau ada beberapa kasus yang agak malu konsultasi ke bidan, agak malu ke dokter, karena mungkin dianggap ini penyakit aib, bisa kita atasi dengan sendiri, dengan cara umum. Ini caranya. Nah, ada 2 cara penanganan untuk keputihan ini, bisa dengan cara umum atau dengan cara medis. Kalau cara umum, kita ini bisa lakukan dengan sendiri. Caranya gimana? Cukup siapkan ember atau bak yang besar, isi air secukupnya dalam ember tersebut. Nanti dengan masuk ke dalam bak tersebut, pastikan pinggul dan area misfinya itu masuk ke dalam air. Nah, di sini nanti gunakan batu pemberat ini. Nah, gunakan batu pemberat ini nanti mohon maaf tidak boleh ditaruh di mana-mana kecuali dijepit. Ada bidan sharing dengan saya, Pak, saya punya pasien ini sudah terlalu lama kena keputihan karena kandida. Dia udah merasa risih, bisa nggak biar cepat tuntas ini dimasukkan? Saya bilang tidak boleh, ya, karena ini tidak getar, tidak hangat, tidak. Hanya taruh depan misfinya, nyalakan timernya 10 menit. Kenapa 10 menit? 10 menit dulu. 10 menit ini untuk melihat indikasi. Kalau dalam waktu 10 menit dalam air tersebut tidak keluar apapun, hanya gelembung-gelembung saja, alhamdulillah keputihannya karena hormonan. Tapi sempat keluar banyak lendir, nah ini menandakan pasien tersebut atau yang bersangkutan terkena keputihan karena Candida albicans. Kalau sudah seperti itu, jangan berhenti di 10 menit, tambah 10 menit jadi 20 menit. Dan ini harus dilakukan 3 hari berturut-turut. Dipastikan 3 kali penanganan tuntas yang namanya keputihan karena Candida. Oke, kemudian, nah
Sekarang di Objin, ini Dr. Corwin Tirta Jasa SPG mengatakan, di Objin sekarang sudah banyak pasien-pasien yang masalah penyakit wanita ditangani pakai ozon. Bahkan di Gresik, tetangga sebelah, ini sekarang ada klinik namanya Klinik Krishna. Di situ yang punya dokter, kepala puskesmas, melayani sekarang masalah kewanitaan, apapun bentuknya yang beliau tangani. Nah, manfaat daripada perawatan organ intim wanita pakai ozon ini bisa membuat dari intim wanita lebih bersih, kesat dan kencang. Cuma tanda kutip, Bapak Guru, untuk kesat dan kencang ini tidak berlaku untuk usia yang di atas 60 tahun. Kalau di bawah 60 tahun sangat bisa, cukup minta bersih dan bersih saja kalau yang di atas 60 tahun. Kalau di bawah 60 tahun, pengalaman kami di puskesmas rata-rata menyarankan memang betul. Kalau dengan browsing itu banyak perawatan organ intim wanita pakai ozon, itu lengkap informasinya. Jadi manfaat ozon sangat banyak sekali. Baik Bapak Guru, saya punya presentasi cuma sampai di sini. Sekarang kita ke tanya jawab, ya. Ini saya kasih waktu tanya jawab kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti yang bertanya langsung kita berikan souvenir.